Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakaf, boleh di sana Pak? Di sana aja Pak ya? Ya di sana aja Pak, biar ini lehernya sakit. Nanti musik udah lihat itu mikir. Nggak kasihan ya? Saya lihat di sini. Ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti diseminasi ini. Karena saya berpikir kalau saya meluangkan waktu lagi, dalam artian mengambil waktu lagi nanti tersita waktu Bapak Ibu itu. Kebetulan ada diseminasi ya saya masuk aja di sana. Seizin Bapak Kepala Sekolah dan Bu Kapro. Yang berjuang ini. Beruntung. Harus mencari peluang di dalam kesempitan itu. Baik, sebelumnya ini materi diseminasi adalah merupakan tugas saya selaku calon guru penggerak rekognisi. Nah, kenapa rekognisi? Karena selama ini fasilitator tidak mendapatkan kegiatan untuk guru penggerak. Makanya ketika bertugas sebagai fasilitator juga bertugas sebagai siswa, dalam artian adalah CGP, calon guru penggerak, masih calon. Nah, untuk supaya hilang calonnya itu harus melakukan aksi nyata. Nah, ini adalah modul 1.4. Berarti ada modul 1.1, 1.2, 1.3. Modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang peran dan fungsi guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nah, ini adalah rangkaian dari modul 1, modul paket 1. Nah, di sini juga ada calon guru penggerak, semoga lulus. Ada Pak Komang Setiawan, Bu Komang Widiawati, dan Pak Aris Pratama. Tepuk tangan. Dan juga ada bukan calon, sudah fasilitator guru penggerak yang tapi belum bertugas. Di mana dapat Pak? Banten. Di Banten ya. Kalau saya dapatnya di Madura, Waduh. Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan. Sate. Belum kita di Banten Pak ya. Baik, kurang lebih 60 menit dalam diskusi ini. Yang pertama ini tentang budaya positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu menganggap pendidikan itu seperti seorang petani. Ketika diberikan bibit yang bagus dan bibit yang kurang bagus, itu kan adalah sebuah fakta. Bibitnya bagus, bibitnya kurang bagus. Tetapi sebagai seorang petani yang bisa dia lakukan adalah tidak bisa merubah bibit jagung itu menjadi bibit padi, tidak bisa. Dia hanya bisa memberikan perlakuan kepada cara menanamnya, cara menyiramnya, memberikan pupuk. Nah, jadi di sini ibaratkan seperti menanam tumbuhnya padi, dia hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi, walaupun kita dapat bibit yang bagus, tetapi perlakuan kita terhadap bibit itu jarang disiram, tidak diberi pupuk, maka bibit yang bagus itu pun juga tidak akan tumbuh maksimal. Tetapi kalau kita diberikan bibit yang kurang bagus, bukan bibit unggul, tetapi perlakuan kita luar biasa terhadap bibit itu, nah, maka akan menjadi maksimal juga pertumbuhannya. Tepuk tangan. Nah, dalam hal ini ada agenda kita, eksplorasi konsep kita pada hari ini, yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon dan lawan teori kontrol. Yang kedua, mengenai arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Mohon maaf nanti kalau dalam penyampaian mungkin ada saya kurang pas, kurang sesuai, nanti bisa di Bapak Ibu tanyakan. Mungkin ada istilah-istilah baru, segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol, seperti apa sih? Nah, ini sebenarnya ilmunya banyak di psikologi, karena yang buat modul ini psikologi. Nah, biasanya ini yang punya ilmunya adalah guru BK, menangani kesiswaan tentang budaya positif. Setiap sekolah memiliki budaya positif. Misalnya 3S-nya, kita kan dulu masang spanduk 3S, senyum, sapa, salam. Nah,
Itu salah satu budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma. Misalnya nih ada A dan B. Nah, coba Pak Kepsek dan Pak Made Sukante. Pak Kepsek memegang sesuatu di tangannya, mengepalkan. Kemudian Pak Made Sukante bagaimana caranya supaya Pak Kepsek mau mengasih tahu apa yang ada di kepala tangannya Pak Kepsek. Nah, coba tes, bisakah? Nah, apa? Jadi Pak, dengan motivasi, dengan perayuan, dengan segala daya silakan. Pak. Tangannya Bapak sepertinya sakit nih. Bapak bisa saya lihat? Enggak ada sakit. Baik, cukup, terima kasih Pak Made. Terima kasih. Nah, jadi apa yang terjadi? Enggak dibuka. Nah, sesungguhnya itu ya, bisa terbuka tergantung yang punya kepalanya. Tergantung pengendalinya adalah di Bapak Kepsek. Ya, tidak bisa apapun dikasih uang, dirayu, dikritikin. Kalau memang tidak mau membuka kepala tangan itu tidak bisa. Nah, inilah paradigma disebut dengan ilusi kontrol, bahwa ilusi guru bisa mengontrol murid. Ilusi ya, bahwa guru bisa mengontrol murid. Tapi sesungguhnya murid mungkin mau karena ada tekanan apa dan seterusnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah sebuah ilusi. Mengkritik, membuat rasa bersalah itu seolah bisa menguatkan karakter. Nah, menurut para ahlinya, bukan menurut saya, ternyata itu adalah sebuah ilusi. Ilusi kan artinya kan kayak kita melihat air di padang sabana, itu kan, ada air, ternyata itu adalah sebuah ilusi. Itu adalah terlihat air hanya proses fisika. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga sebuah ilusi. Ketika diberikan penguatan positif itu ilusi. Mungkin hanya jangka pendek, tapi jangka panjangnya tidak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terhadap murid khususnya ya. Bahwa itu adalah sebuah ilusi juga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sini di dalam budaya positif nanti akan digiring bahwa bagaimana seorang guru bisa menumbuhkan keinginan dari dalam dirinya siswa, dari dalam diri ya, tidak dari eksternal. Nah, inilah perubahan stimulus respon ke menuju teori kontrol. Nanti Bapak Ibu akan tahu tentang teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, seperti tadi Pak Made Sukante berusaha merayu Pak Nyoman Wage untuk membuka tangan. Bisakah? Nah, kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku yang memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan siswa memiliki tujuan menurut versi siswa. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Menurut stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu di luar kendali ya, kayak seperti tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal, pemaksaan itu stimulus respon. Tapi teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini di teori kontrol ada pilihan-pilihannya. Kemudian stimulus respon, pola berpikirnya menang kalah. Kalau di teori kontrol, win-win solution, berpikir menang dan menang. Nah, selanjutnya apa makna disiplin? Bapak Ibu, menurut bahasa Latinnya disiplina sebenarnya artinya belajar. Saya juga baru tahu ini, ternyata disiplin itu belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ini dari zaman dulu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain.
Ya kalau kita mungkin disiplin itu bagaimana supaya siswa menerapkan aturan yang ada kalau kita ya. Untuk mendapatkan kepatuhan, nah, itu kecenderungannya. Jadi seolah-olah jadi disiplin itu ketidaknyamanan, jadi konotasinya bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu tentang kedisiplinan. Karena ini teori kontrol budaya positif nanti ada hubungannya dengan disiplin siswa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika siswa itu melakukan sebuah tindakan disiplin bukan karena dari luar tetapi karena dari dalam, ada motivasi intrinsik dengan berpijakan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ini contohnya: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, kesantunan, dan seterusnya. Nah, menurut Kemdikbud, ini nilai-nilai kebajikan ini kalau dulu kan ada 18 karakter, kemudian penguatan karakter di MPP dituangkan. Nah, kalau sekarang karena terlalu banyak karakternya itu difokuskanlah kepada profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu sudah tahu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan sesungguhnya yang kita inginkan. Profil pelajar Pancasila merupakan juga visi dari Kemdikbud. Apapun kegiatannya kita arahkan ke sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas batas, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya tentang teori motivasi perilaku, Bapak Ibu. Ini kenapa orang mau melakukan? Kalau saya berpikiran itu selalu begini, mencari nikmat menghindari sengsara. Kalau saya mencari nikmat menghindari sengsara. Ketika ada orang lain mengajak saya lancong gitu, lancong nikmatnya apa sih? Sengsaranya apa? Mungkin nikmatnya iya, terus sengsaranya mungkin nanti dimarah sama istri ya, gitu misalnya. Pengalaman pribadi begitu ya. Tapi untung istri saya ya diberikanlah saya kebebasan, tapi tidak bebas yang kebablasan. Ketika kemah dikasih. Nah, ini jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi orang. Ketika dulu saya anak-anak membawa kerikil ke sekolah, siswanya bagaimana? Kalau saya tidak membawa kerikil, apa yang akan terjadi? Ini motivasi eksternal karena saya memberikan tugas. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu pikiran siswanya. Kalau saya tidak membawa kerikil, dulu kerikil ya, gitu, di halaman sekolah, siswa berpikir nanti saya akan tidak nyaman alias hukuman. Dicek siapa yang tidak bawa kerikil, dibariskan, dikasih ceramah dan sebagainya. Itu motivasi siswa yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya akan berusaha keras belajar supaya saya dapat juara. Nah, motivasi tetap dari eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketika saya membawa kerikil, yang saya dapatkan adalah saya posisi aman. Ketika dikumpulkan aman, saya tidak dimarah. Itu dari eksternal. Nah, yang diharapkan adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa yang saya lakukan. Dia bertanya dengan dirinya, ini motivasi dari saya ingin seperti ini, saya ingin menjadi siswa yang rajin, atau saya ingin menjadi seorang guru yang humoris, saya menjadi seorang guru yang menepati waktu. Nah, itu motivasi dari internal. Nah, motivasi dari internal inilah tujuan disiplin positif yang kita bahas hari ini. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri, dalam artian dalam konsep menegakkan disiplin, memerintahkan diri sendiri, ikuti peraturan yang ada sesuai dengan arahan guru. Nah, ini adalah lingkaran budaya positif yang diawali dengan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat bersama siswa. Beda dengan peraturan kelas. Apa beda peraturan kelas dengan kesepakatan kelas atau peraturan sekolah dengan kesepakatan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada bayangan? Apa beda peraturan tata tertib sekolah dengan kesepakatan kelas? Ada. Ya, apa Pak Komang? Kalau Pak Komang boleh share. Yang buat yang beda. Yang buat yang beda. Kalau Ada kesepakatan dibuat bersama. Ya. Ya. Kalau peraturan sekolah satu arah. Oke, terima kasih. Nah, itu benar. Kesepakatan kelas itu dua arah, guru dan siswa. Kalau peraturan kelas, peraturan sekolah ya dari institusi langsung ini peraturan sekolah tidak boleh ini, tidak boleh ini, ya, semua tidak. Dilarang ini, dilarang ini. Tapi kalau kesepakatan kelas antara guru dan siswa, misalnya kalau mau permisi lapor dulu ke belakang misalnya, lapor, itu disepakati. Kemudian misalnya tidak membuat kegaduhan di dalam kelas, nah, itu disepakati. Kemudian kesepakatan kelas ini dari semua kesepakatan kelas yang dituangkan oleh peserta didik itu dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, misalnya contoh, tidak mengganggu orang lain dalam membuat tugas, gitu misalnya. Tidak mengganggu orang lain, kemudian misalnya tidak ribut, tidak mengganggu orang lain dan tidak ribut, itu bisa menjadi satu keyakinan kelas, yaitu menghargai orang lain. Mungkin ketika kita menyuruh siswa untuk membuat sebuah kesepakatan kelas, siswanya akan menulis kata tidak. Nah, kita ubah nih kata tidak ini menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak membuat keributan menjadi menjaga ketenangan kelas. Kalimat tidak itu konotasi negatif, kadang-kadang otak tidak menerima kalimat tidak. Kalau yang saya lihat sudah melakukan kesepakatan kelas ini Pak Komang Setiawan ya. Ya, di kelas apa Pak Komang? Saya lihat pernah. Tadi satu. Sampai dengan penandatanganan, ya. Ada respon dari siswa kira-kira? Sampai saat ini sih mereka tetap mengacu pada itu karena saya suruh juga mereka itu sendiri punya cara tangan, kemudian itu orang tua juga. Oh, diketahui orang tua juga. Iya, kemudian jadi ketika mereka bertindak di luar kesepakatan ya kita sama-sama mereka kan. Iya. Nah, itu manfaatnya. Saya juga melakukan kesepakatan kelas ketika saya buat, yaitu di kelas dan di kitchen. Nah, ketika di kitchen ribut, ada teman yang mengingatkan, ingat kesepakatan kelas kita membuat suasana belajar yang nyaman. Ada teman yang mengingatkan, kita tidak perlu mengingatkan, malah sesama teman yang mengingatkan. Karena itu menjadi sebuah keyakinan kelas yang dilakukan bersama-sama. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Sama seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2. Keyakinan kita bahwa lebih aman pakai helm daripada tidak. Itu sebenarnya itu sudah menjadi keyakinan kita. Bukan karena takut polisi, bukan karena takut ditilang, sebenarnya karena kalau terjadi kenapa-kenapa otak kita masih selamat, kepala kita masih selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak? Karena kita tahu bahwa masih suasana COVID. Mengapa kita tidak memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita mengetahui bersama ya, supaya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan pelatihannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Nah, inilah landasannya, alasannya mengapa perlu keyakinan kelas bukan peraturan. Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bahwa dia meyakini nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, langsung dalam diri siswa udah ngeblok diri. Tapi kalau disepakati bersama, diputuskan bersama, tanda tangan bersama-sama, nah ini lebih merangsek itulah, lebih bisa dijalankan. Nah, makanya saya berharap supaya keyakinan kelas ini bergerak dari keyakinan kelas yang lain. Dengan keyakinan kelas semakin banyak akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Misalnya, kesepakatan kelasnya kembalikan barang ke tempatnya. Ini adalah keyakinan kelas bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, atau saling menghormati. Bergantian atau menunggu giliran, ini merupakan keyakinan kelas saling menghormati dan berempati. Menggunakan masker, ini keyakinan kelas tentang kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor, ini mungkin waktunya jangan berlari di koridor. Nah, ini diubah menjadi kalimat positif, yaitu berjalan di kelas. Kadang-kadang kan anak-anak itu sering berlarian di koridor, gedebuk. Nah, itu diubah kalimatnya menjadi positif, berjalan di kelas dan koridor. Ini untuk keselamatan kita bersama. Kalau lari-lari nanti ada siswa keluar kelas bisa tertabrak. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah keyakinan kelas. Berasal dari mana ini? Berasal dari kesepakatan kelas yang diusulkan oleh siswa. Dengan pertanyaan pemantik, kelas seperti apa yang anak-anak inginkan? Suasana kelas seperti apa yang anak-anak impikan? Nah, itu pertanyaannya. Dari semua pertanyaan itu dijawab dengan siswa, dihubungkan yang mana yang satu rumpun, yang mana bersikap positif, yang mana menghargai orang lain, yang mana berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, keyakinan kelas inilah yang disepakati bersama. Juga ada keyakinan kelas yang lain. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Ini tergantung siswanya ya, ingin apa. Ternyata siswa itu ingin senang di dalam kelas, merasa aman, saling menghargai. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini ruang kelas menjadi lebih tenang dan budaya positif bisa terbentuk. Nah, ini saya lakukan kesepakatan kelas dengan membuat oleh siswa masing-masing di sticky note, kemudian ditempelkan dan nanti akan di breakdown atau dijadikan satu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini mungkin ada yang kembar-kembar. Saya lihat ada yang misalnya menghargai, tidak membuat kegaduhan, ingin suasana kelas yang nyaman. Nah, itu menjadi satu, yaitu menghargai orang lain, menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu khususnya di kelas 10 kuliner yang baru saya terapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi, disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, apa bedanya? Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Terhadap murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Ini definisi hukuman. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini adalah sebuah konsekuensi. Beda antara hukuman dan konsekuensi. Seperti dulu kita pernah menerapkan apabila tidak membawa
tidak buang kerikil, maka akan ada kompensasi. Nah, mungkin kalau saya tangkap mirip seperti itu ya, konsekuensi dengan kompensasi. Tapi itu sudah ada kesepakatan dengan siswa kita. Nah, selanjutnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Justru dengan restitusi ini lebih kuat karakternya, tidak seperti hukuman. Nah, seperti apa itu? Ini maaf, ya kelas masih. Oke, nah ini contoh nih tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi, sebanyak 100 kali. Apakah ini menurut Bapak Ibu sanksi, hukuman atau konsekuensi? Atau sanksi ya, sanksi sama dengan konsekuensi. Kira-kira apa? Hukuman kalau belum ada kesepakatan. Ya, hukuman. Betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kesepakatan ya. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Ya. Belum tentu. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya, karena dia mencoret buku temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, konsekuensi ini karena PJOK olahraga lari 2 kali Belum dipotong ya? Konsekuensi. Nah, inilah contoh kasus Atau biar hukuman dan utuh ya? konsekuensi. Apa mau ditunggu? Saya kasih potongan. Bapak Ibu, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Udah berangkat aja. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini perbedaannya. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Jadi ketika kita dihukum misalnya sampai dewasa, kita kadang-kadang ingat ya, saya dulu dihukum, diginikan. Nah, kalau sampai bisa ada membekas. Hukuman dampaknya anak membenci kedisiplinan. Kalau sanksi atau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau sanksi konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan, ada aksi dan reaksi. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksi atau konsekuensi mendorong anak-anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau sanksi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman dampaknya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi jangka pendek kalau konsekuensi, tapi kalau hukuman ya lebih jangka panjang. Nah, ini berdasarkan disadur dari Restitution Diane Goosen. Nah, ini aslinya dari Diane Goosen tentang hukuman dan sanksi ini, tapi digunakan diterapkan di Yayasan Pendidikan Luhur, di yayasan sekolah. Inilah yang diadopsi oleh Kemdikbud yang dibawa menjadi materi pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu sesuatu yang menjadi motivasi juga oleh kita sebagai manusia. Apa sih kebutuhan dasar kita sesungguhnya? Ada yang tahu? Salah satu mungkin kebutuhan dasar kita sebagai hidup apa? Kira-kira? Makan. Betul, Pak Nyoman. Salah satunya adalah bertahan hidup, ya, survival.
ketika siswa sebelum jam istirahat dia ke kantin makan, itu mungkin salah satunya karena lapar ya, bertahan hidup. Hidupnya harus bertahan. Ya, survival. Kalau hidupnya tidak bertahan, Ada rasa yang kedua, kebutuhan dasar hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, merasa diterima, dihargai. Itu kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan dasar hidup, kebebasan, freedom. Bebas ya. Jika bebas tidak mengajar, kan udah happy juga. 30 menit. Kesenangan, fun, itu, dan penguasaan. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Power, juga merasa ada siswa yang badannya paling besar, itu dia powernya digunakan. Inilah kita dalam menangani siswa memperhatikan kebutuhan dasar hidup anak-anak. Selanjutnya kebutuhan dasar ini dibagi menjadi cinta, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan terakhir bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol. Ternyata guru memiliki posisi kontrol. Seperti apa ya posisi kontrol guru itu? 5 posisi kontrol ini ada guru menempatkan sebagai penghukum. Ini yang pertama. Kelihatan nggak? Oh ya, ini yang pertama penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir manajer. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah ini merupakan perilaku kontrol negatif, identitasnya gagal. Ini kemudian teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer ini identitas berhasil atau sukses. Yang ini merupakan kontrol positif teman dan pemantau, sedangkan manajer kontrol dari diri. Ini motivasi dari intrinsiknya. Manajer menempatkan guru sebagai manajer, sedangkan eksternal ini menempatkan ini motivasinya dari luar, eksternal. Contoh, guru berbuat, kalau penghukum menghardik, menyakiti, menyindir. Nah, ini penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, menunjukkan kekecewaan. Bapak sudah berusaha memberikan materi, kalian kok begini hasil ulangan. Nah, itu memposisikan bahwa murid merasa bersalah. Gurunya diposisikan sebagai merasa bersalah gurunya, sehingga murid merasa, ih guru ini sampai gini. Nah, gitu. Itu ternyata itu adalah identitas yang gagal, kontrol negatif. Nah, kontrol selanjutnya sebagai teman. Guru malah sebagai teman, ini masih positif ya nanti gimana kita komunikasikan ya, nanti bapak yang atur itu misalnya, itu sebagai teman gitu. Contoh nih, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, ini proses sebagai teman. Kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak. Kalau penghukum apalagi, kalau kamu tidak mau melakukan ini, maka lari keliling lapangan. Itu. Kemudian sebagai pemantau, ini menghitung, mengukur berdasarkan peraturan. Kamu terlambat, apa aturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan saat ini, benar atau salah? Nah, sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mirip seperti pemantau, tapi manajer ini lebih ideal lah. Kalau sebagai guru, sebaiknya di posisi manajer. Apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamu harus memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lagi tentang manajer ini, yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, hasilnya bagaimana? Ketika motivasi eksternal khususnya guru sebagai penghukum, hasilnya adalah siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Ini posisinya. Kemudian kontrol sebagai membuat rasa bersalah, siswa berusaha menyembunyikan, menyangkal dan berbohong supaya gurunya tidak merasa bersalah. Itu efeknya. Kalau teman, tergantungan efeknya. Oh, masih ada Pak nih friend dan diajak. Ini ketergantungan. Kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Oh, ada guru, ada satpam di muka. Nah, nggak ada satpam. Itu posisi pemantau menyesuaikan.
Kalau kontrol diri ini dikembalikan penguatan karakter, penguatan watak. Penghukum, ini saya lebih jelaskan lagi. Nada suara tinggi, bahasa mata melotot, Bapak Ibu tahu lah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Sudah datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri kita sebagai guru, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Akibatnya kemungkinan murid marah, mendendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid akan melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini akibatnya kalau menghukum. Kalau membuat orang lain merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat agak pada anak dan lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, ini membuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini menggunakan teknik cara guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, nada suara ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi, sambil ketawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Ini sebagai friend. Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatif murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku bagi guru yang lain. Ini kalau memposisikan guru dengan teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nada suara datar dan bahasa tubuh formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini sebagai pemantau. Sesuai dengan aturan, dia terlambat 15 menit, maka pulang juga 15 menit dan ditunggu sebagai pemantau. Bahasa suara datar, bahasa tubuh formal. Akibatnya murid merasa sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, yaitu hanya harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dengan mengerjakan tugas. Oh, ini di jam istirahatnya dia harus 15 menit mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini akibat kalau posisi pemantau. Ini sudah ke arah positif. Kalau manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.00. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas saya yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, itu kalimatnya ya. Terus terang saya tidak bisa berdrama ini. Jadi seperti ini. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini?
Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Artinya percaya sama siswa, tidak perlu ditungguin, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke jari murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluarnya. Ini posisi sebagai manajer ideal. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini namanya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya adalah pertama, menstabilkan identitas. Yang paling bawah ini, segitiga restitusi paling bawah, dengan mengacukan kalimat setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan. Ini ilmu BK sebenarnya dia. Selanjutnya, kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu sebelah kiri di sini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika siswa melanggar, mungkin ada alasannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali ke keyakinan kelasnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi distabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi bahwa tindakan dia salah, selanjutnya dibawa ke keyakinan kelas. Misalnya dia mengganggu temannya dengan karet dipetet gitu, misalnya bercanda gitu, misalnya siswanya melapor. Kembalikan keyakinan kelasnya. Apa keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain. Nah, itu misalnya. Kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa maunya? Nah, itu ditanyakan kembali. Dengan posisi segitiga restitusi ini, diharapkan dia akan kembali sadar terhadap dirinya bahwa apa tindakannya itu salah. Ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang pertama. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, ini bertanya terhadap diri sendiri siswa. Dengan menyalahkan diri sendiri, apakah itu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas peserta didik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenai basic need atau kebutuhan dasar, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu memenuhi basic need. Apakah itu power, apakah itu freedom, apakah itu love and belonging, merasa dihargai atau fun. Seperti siswa mungkin dia bentet siswanya, dia bercanda, fun. Tapi bagi siswa yang dibentet sakit. Nah, itu. Ini kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh peserta didik sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan itu. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Ketika siswa melakukan kesalahan, memvalidkan. Terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa yang nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, ini kembalikan ke keyakinan kelasnya setelah dia berbuat kesalahan. Nilai-nilai universal apa yang akan kita sepakati? Kelas ideal apa yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Nah, seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Ini kembali menanyakan keyakinannya sehingga siswa itu akan kembali menyadari kesalahannya itu atas dasar dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai penutup akan saya bagikan kasus
ada di sini. Ada. Mungkin satu kelompok di sini Bapak Kepala Sekolah berbagi banyak. Iya, ini saya bagi 4. Bagi 1, 2, 3. Lupa sih. Iya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mempergunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Lakukanlah analisis dan jawab pertanyaan berikut. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang dilakukan? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Pak Lukman menjawab. Sebelum saya menjawab, karena dalam saya juga ada kayak dualisme gitu. Mau dia bertanya, Pak Lukman ini dalam posisi sebagai apa? Guru apa siswa? Terus saya tidak tahu, tidak ada penjelasan karena ini berdasarkan PPT yang dibagikan kepada fasilitator. Di sana hanya tulis Pak Lukman. Nah, sebagai satpam kalau pernah mendengar penjelasan, nah itu juga sama bertanya gitu, karena kita kan ya kita seperti yang ada di kenyataan terkait seperti ini sambil saya Pak ya, karena ini terkait juga. Memang yang Pak sampaikan sudah terima kasih atas penyampaiannya dari budaya eksekutif, dari motivasi sampai ke CP3 institusi. Bisa nggak kira-kira bagaimana ketika budaya tersebut? Kalau di guru saya sudah bayang seperti apa nanti metodenya, karena memang benar kesepakatan pasti yang paling terpenting karena dia itu jadi acuan. Karena tadi itu Pak menyimpulkan juga ketika semuanya sudah berproses, ujung-ujungnya pasti kesepakatan kelas. Karena itu yang menjadi patokan dan pasti sebut baik untuk guru atau siswa. Sekarang bagaimana misalkan, karena ini seperti ini, ketika kita implementasikan seorang guru yang mendapat tugas tambahan di kesiswaan dengan begitu banyak kompleks masalah yang ada, beraneka ragam masalah yang ada, beraneka ragam juga bibit unggul yang akan kita atau biasanya kita akan kemas menjadi baik. Kira-kira bagaimana sih implementasinya biar budaya positif ini juga bisa kita munculkan serentak di lingkungan siswa secara menyeluruh. Ya kira-kira gimana Pak dari Bapak mungkin bisa sharing ke saya karena juga disitu dapat tugas tambahan waktu itu. Nah terus terang dalam diri saya sih baru dapat jawaban saja. Gimana semestinya? Tapi kalau secara mungkin Yas bisa men-sharingkan bagaimana di kesiswaan termasuk guru BK juga menghadapi siswa yang beraneka ragam macam masalahnya, tapi dengan tetap kami bisa sebagai manajer sesuai harapan dari modul kompetisi. Terima kasih Pak Setiawan, pertanyaannya bagus ya. Karena Pak Setiawan juga pelaku ya di sini ya. Pelaku dalam artian tugas tambahan juga yang sering berhadapan dengan siswa.
Nah, di sini kapasitas saya selaku guru hanya bisa dulu di tingkat kelas. Makanya saya berharap kesepakatan kelas ini terjadi di setiap kelas sehingga menjadi sebuah keyakinan di sekolah. Nah, langkah menurut saya dilakukan adalah sosialisasi. Sebenarnya mohon maaf, ini budaya positif ini sudah disampaikan pada saat workshop kurikulum. Ya, Pak Haji Ismail membawakan sama persis dengan yang saya sampaikan hari ini. Mungkin situasi saat itu dengan lorong yang lebih luas dan mungkin sambrak ya, dalam artian pemikirannya sehingga tidak fokus gitu. Mungkin ya, mohon maaf. Tapi ini di sini saya senang ada pertanyaan-pertanyaan sehingga artinya Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan. Berarti boleh dong saling pertanyaan gitu, boleh nih? Apa disampaikan gitu aja? Boleh, Bapak Ibu silakan bertanya kepada saya sebatas saya bisa menjawab. Sebatas saya bisa menjawab. Karena rambut sama hitam, pemikiran belum tentu sama. Ya, saya berapa kali ini membaca modul ini, aduh saya kena nih, saya kena nih. Ini dapat ke diri saya ini, aduh saya kena lagi nih. Karena saya pun melakukan hal yang sama mendukung. Boleh saya nanggapi dikit Silakan ya? Pak. Begini, Tiang kan ngalamin dari guru SMP pernah, kemudian SMK langsung jadi kesiswaan. Sebenarnya teori tadi itu kan di Amerika apa di mana? Ya, mungkin itu penelitiannya itu sampelnya itu mungkin kebanyakan orang-orang yang kehidupan mapan. Ya, nah, kalau yang saya alami berdasarkan pengalaman itu semua berlaku tergantung bagaimana latar belakang anak itu. Ya, dan kalau latar belakang yang kita sudah mungkin Pak Setiawan merasa kena gitu karena sering hukum mungkin dan lain sebagainya mungkin ya. Saya juga merasa sering hukum, tapi tergantung. Ada juga saya diri saya selaku manajer, tapi terkadang juga yang nomor satu tergantung anak itu. Ya, nah, makanya penting yang paling utama kita latar belakangnya berat, mungkin di rumahnya broken home, kita berlaku nomor terakhir sepertinya seperti istilah anak Indonesia kan melalap batu selam. Selamanya juga tak akan cair deh. Ya. Jadi 5 kontrol itu semua berguna sebenarnya, tapi tergantung kapan terhadap siapa. Ya, dan tergantung karakteristik anak. Memang semuanya pasti mengarah yang lebih lebih ke kanan. Semuanya mengarah ke situ. Tapi kalau kita merasa gimana gitu dengan satu kedua, tapi itu penting juga. Sekali-sekali diberlakukan terhadap anak tertentu, gitu. Tapi tidak melulu. Maksudnya setelah kita anggaplah hukum ada bagus di situ. Kategori negatif. Setelah hukum jangan stuck di situ. Setelah itu berlakulah kita sebagai perannya mungkin dulurin seperti teman. Setelah itu sudah mulai ada perubahan ya kembali lagi ke yang paling kanan. Ya, dan menurut dia biasa aja itu. Ya, dan jadi tidak usah merasa gimana. Saya harus hukum. Saya biasa juga, hukum juga biasa. Nah siapa tadi itu restitusi juga biasa. Ya, makanya tadi dia agak ini yang pertama itu. Ini jenis hukuman apa tidak? Gitu, tadi itu memang sudah ada begitu. Apa yang buat? Yang mana? Tadi itu yang ada tabel-tabel itu, yang sepuluh kali lapangan hukuman apa tidak? Itu dianggap bahwa belum ada kesepakatan ya. Ya, belum ada yang hukuman kalau udah ada kesepakatan. Ya, belum ada kesepakatan. Kalau saya sering ini, nanti kalau kamu melanggar apa minta? Itu kan kesepakatan. Ya, kalau sudah ada kesepakatan, hukuman itu menjadi konsekuensi atau sanksi. Nah, ini catatannya belum ada kesepakatan. Oh, kalau tidak ada NB-nya nanti ya, tidak ada itu gitu. Ya. Ya, seperti itu tanggapan yang sekilas. Jadi semua bagus itu tergantung kapan dan di mana serta siapa yang diganti. Ya, betul apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah betul sekali. Semua tergantung ya, tergantung latar belakang dan sebagainya. Di sini saya juga memang berubah mindset saya. Saya memang secara klasik sih penghukum ya, itu lebih gampang. Tapi saya terus terang ini bagi saya sendiri ya, mohon maaf bagi saya sendiri ini seperti nembak diri sendiri gitu, merubah mindset saya. Karena padahal sebenarnya merubah mindset itu yang paling susah, ya itu paling susah merubah mindset seseorang. Nah ini ternyata yang buat saya dari modul 1.1, 2, 2 ini bukan orang-orang psikologi ini yang buat, tapi di 1.4 ini saya lihat 3 orang latar belakang gelarnya psi semua, psi. Oh saya lihat ini, nah ternyata memang benar ini BK ilmunya ini gitu. Itu yang saya dapat. Tapi saya berusaha
sesuai dengan penelitian para ahli, ini bukan saya, mohon maaf, ini penelitian para ahli, berusahalah sebagai posisi yang positif di sana, semakin ke kanan. Kalau saya mungkin Bapak Ibu bisa melihat, menanyakan pada diri sendiri, mana sih saya? Nah, ini makanya disebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang dominan kan pasti ada. Kalau saya sendiri merasa kok saya selalu sebagai teman ya, itu saya, kalau saya merasa ini yang menurut saya pribadi gitu. Mungkin Bapak Ibu sendiri mungkin saya ini kayaknya di posisi ini yang dominan ya. Tapi semua pasti pernah penghukum, pernah membuat rasa bersalah, pernah. Jadi sering kayak Ya, pengalaman juga apa dasar saya tadi itu, karena setelah saya bikin kesepakatan sama anak-anak kemarin di TKJ 2 khususnya, ada suatu dilakukan kok Pak Len tidak di lapangan. Artinya sikap saya itu menjadi memang pertanyaannya simpel, tapi itu saya pikirkan sampai sekarang ketika saya juga mengikuti teman-teman di guru penggerak. Kemudian dasar seperti apa? Saya dengar anak-anak ya beda, saya di sini bukan sebagai siswa, itu sebagai guru kalian. Kemudian ketika itulah menjadi polemik dalam diri saya pribadi selaku siswa dan selaku guru mereka juga. Mungkin karena mereka saya dampingi dari MPLS, dari PPDB khususnya sampai MPLS dan di kelas, jadi mereka berpolemik kok merena. Itulah juga saya kembali ke polemik juga. Jadi memang harus sama-sama jalan. Ketika di kelas memang seperti ya Pak Eyas sampaikan benar demikian, kita harus memang sebagai pemantau bahkan sebagai manajer. Itu saya coba pelajari juga. Tapi ketika di sekolah semestinya bisa, asalkan seperti yang Pak saya bilang tadi juga dengan Pak Iyas juga, jika semua guru melakukan di kelas seperti ini, saya yakin harapan Pak Iyas kan tadi di modulnya ada motivasi intrinsik dari siswa kan, sehingga walaupun peraturan sekolah yang dibuat secara segaris maupun luar itu juga, jika siswa sudah terbiasa mengikuti kesepakatan dari keikhlasan dia, apapun peraturan dari sekolah, saya rasa dia akan mengikutinya juga, walaupun peraturan itu dibuat searah. Jadi intinya ini akan terjadi ataupun tercipta budaya positif jika seluruh guru memang kompak mewujudkan di masing-masing kelas budaya internal, kita budaya positif, baru secara menyeluruh pasti akan ada dampak nuturan efek namanya ke tingkat sekolah. Ini kalau saya pribadi baru sampai sekarang itu pengalaman saya sebenarnya. Pak Nanti Koman materialnya dikasih dia ya. Ya, Apa namanya? Diseminasi umum. ya mungkin Setidaknya dibaca lah oleh mereka, mungkin lama-kelamaan kan setidaknya tidak kaku di posisi 1-2 lah. Ya. Ya, kalau dia kelima-limanya dia, yang pegang kelimanya, tergantung siapa yang jalan. Ya itu tergantung ya. Jadi saya juga berharap apa yang seperti harapan Pak Setiawan, terjadi kesepakatan kelas, semua guru melakukan kesepakatan kelas. Ya coba ceritakan ada efeknya nggak kira-kira? Ya apa efeknya, mungkin sharing di sini sedikit. Biasanya siswa itu kalau praktek pasti ributnya minta ampun. Nah, kemudian saya ingat dengan pemaparannya Pak Adi, kalau ribut dan membuat kesalahan itu kamu gini dan marah-marah. Akhirnya saya seperti Pak Yas bilang, mindsetnya mulai dirubah. Oke, gini aja, saya juga capek berteriak dan memberitahu. Nah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan kita seperti apa pada saat praktek. Jangan selalu gurunya mengingatkan, dan ini silakan diberlakukan juga meskipun guru lain belum menyampaikannya. Akhirnya kita buat kesepakatan kelas dan saya meminta pendapat siswa. Kira-kira apa sih yang kalian bisa lakukan dan apa konsekuensinya, dan itu sudah dibuat tertulis dan tanda tangan saya dan dari siswa diwakili oleh ketua kelas untuk kelas 12 TP1. Dan terus setelah implementasi itu ada efek kayak gimana? Ada pengalaman maksudnya gimana? Ada, dan mereka untuk pertama kalinya saya praktek dengan suasana yang tidak ribut dan mereka hanya bicara yang seperlunya dan berhubungan dengan pembelajaran. Juga mereka untuk misalnya sampah itu misalnya mereka sudah tertib memisahkan sampah plastik sama sampah itu dan bagian dari kesepakatan. Tapi ketika di luar pembelajaran lagi mereka balik ke habitat. Nah itu contohnya. Ya mudah-mudahan harapan kita semua bisa terjadi kesepakatan kelas
Nah, kalau saya sendiri selaku kurikulum mungkin belum memiliki power seperti Pak Kepala Sekolah. Nah, saya berharap Pak Kepala Sekolah bisa mendesiminasikan budaya positif ini dan langsung diterapkan, ada implementasi, ada bukti konkret aksi nyatanya dalam bentuk implementasi dalam kelas. Mungkin ke depan Pak Nyoman mungkin bisa dirancang seperti itu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, sepertinya sudah 60 menit kurang lebih. Mungkin biar tidak rugi saya ngeprint, silakan mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 dulu silakan. Baik, saya wakili dari kelompok saya. Jadi kasus Pak Lukman ini lebih sebagai pemantau karena dia selalu kembali ke aturan. Ya, aturan gitu ya. Pokoknya aturannya begini harus ditepati. Ya. Kemudian Oke, pertanyaan nomor 2 mungkin di kelompok 2 jawab ya, biar semua dapat. Oke, kelompok 2. Oh, itu pertanyaannya. Ya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer. tanya dulu kenapa telat. Ya. Kira-kira apa? Saya nomor 2. Ya, kelompok 2. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang tadi saya jelaskan? Kalau saya sih tanya, kenapa bisa demikian? Kalau sudah demikian, dia apalagi kalau dari kalimat ini saya secara implisit, dia kan pasti disampaikan terengah-engah, ada ketakutan kan. Berarti biasanya kalau saya pribadi sih pengalamannya kelihatan kok siswa yang mana bohong tidak. Jadi bola matanya bergerak. Itu kan bisa ya ketika di iklan. Biasanya kelihatan sih Pak dari sembangnya kelihatan. Ya, benar. Kalau mata udah bisa. Ya, raut muka ya. Biasanya kalau tiap pribadi sih ada siswa yang memang tulus dan memang jujur, ada yang buat-buat. Ketika dia misalkan kalau ke kanan dia berarti berbohong, itu artinya kalau ke kiri dia mencari-cari alasan. Biasanya yang tulus dia lurus pandangannya, mengakui salah. Kalau demikian kan saya kasih ya sudah besok kali catat di buku pelajaran, ya udah belajar tetap menggunakan sepatu. Yes. Ya, ini berkat pengalaman Pak Komar Setiawan nih berkali-kali membina sehingga tahu dari segi psikologi muka ya. Saya baru tahu kalau ke kiri berbohong, ke kanan. Nah, balik. Kanannya berbohong. Oh, ke kanan berbohong, ke kiri mencari alasan. Yang lurus ya. Yang lurus yang gini. Dulu sih gitu Pak, siapa ya Pak yang botak itu? Pasti ada teorinya itu. Ya. Otak 6 minggu ya. Yang suka menghipnotis kita. Deddy Kobuser? Enggak. WI. Oh, WI. Kalau naik katanya. Kalau itu sama Dia mencari alasan. berarti dia ikut Teori psikologi ya, benar. Dari air muka itu kelihatan mana siswa yang Dari wajah ya, sebeng ya, sebeng atau vis semoga muka. sih saya nggak salah sih udah suka. Ya. Juga kalau mau nomor 2 belum dijawab itu. Itu dah tadi. Udah Bapak Lukman yang posisi ya. Kalau yang manajer gimana? Kalau aja ya tanyakan dulu Pak. Dia kan menjelaskan pasti kan anak-anak kenapa bisa memakai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Jika memang sudah logis ataupun demikian ya saya izinkan menggunakan sepatu tersebut. Kalau belum pernah sih kalau sampai menggunakan sepatu kan nggak manusiawi juga. Iya. Mungkin apalagi kalau kita nggak cocok juga sih. Tambahkan sedikit komitmennya apa, nanti apa yang dia akan lakukan sehingga hal itu tidak berulang. Kok ada komitmen. Ya, ini kan dia besok boleh lagi. Ya. Ini alasannya apa ya si Sabrina? Buru-buru. Sepatu hitam seharusnya tapi coklat. Karena terburu-buru. Cuma baru terburu-buru. Berarti sebagai manajer kan menanyakan kenapa kamu buru-buru? Ada apa? Ya. Ya, itu kan Salah. banyak pertanyaannya panjang. Karena kalau Bapak Kepala Sekolah memang posisi manajer ya, sudah sering melakukan gitu. Manajer. Nah, sering posisi nomor 1 paling sering. Ah ya. Depan tadi barusan. Oke. Karena sebelumnya sudah sebagai manajer nggak mempan. Kita ambil posisi 1 aja. Nggak mempan.
Langsung. Karena itu dapat Sidang empat, balik ke posisi makanya satu. perlu kalau saya pribadi sih, Bapak pribadi seperti apa, sebagai apa? Nah, itu di sini tidak dijelaskan apakah satpam, apakah guru biasa, apakah kesiswaan, enggak dijelaskan di sini. Karena kan itu posisi juga menunjukkan, posisi juga akan mempengaruhi tindakannya kan. Ya, betul. Kalau sebagai guru ya saya sendirikan aja. Kalau selaku di kepala sekolah kesiswaan, karena patokan kami di peraturan sekolah Sebagai ya, pemantau? kesiswaan juga gitu. Oke. Seperti kata Pak Kepala Sekolah, tergantung ya, lihat situasi kondisi. Ya. Selanjutnya soal nomor 3, kelompok 3 mungkin nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Menurut jawaban kami, Langsung nanti apa sekolah kelompok kami memiliki kesepakatan yaitu penyamaan status sosial daripada masing-masing siswa. Jangan sampai nanti siswa yang kaya dia pakai sepatu bagus, terus yang tidak punya tidak pakai sepatu. Jadi Keseragaman berarti ya. Kalau kenapa harus seragam? Gitu. Dan Tapi ini kenapa warna hitam? itu Ya, kalau dari kelompok 3 kan menganggap itu adalah sebuah keseragaman supaya nilai status sosial sama. Siswa kalau pakai putih mungkin banyak variasinya kan, ada putih yang mahal harganya, putih yang ya tapi putih hitam itu lebih banyak sama lah dari segi harga gitu dilihat. ya, itu Betul, ya. sudah spesifik dia. harus berwarna hitam. Kenapa harus berwarna hitam? Kenapa sih di sekolah kita dan umumnya juga Harus pakai kecuali seragam. SMA Satria Plaza putih dia. Kenapa harus hitam? Kalau Nah. yang hitam bersih kan Pak? Ya, itu salah satunya. Karena kalau putih Bersih. cepat kotor. Betul, bersih. Kalau saya pribadi bersih ya. Kalau hitam, kalau putih cepat kotor. Kalau hitam walaupun kotor mungkin nilai masih saru. kebajikannya bang saru kotor. Ya. Bersih belum tentu. Bang Apa ya? saru kotor. Nilai kebajikannya. Kami sih mumbah. Mungkin seperti itu. Ya, nilai kebajikannya. Itu kan siapa? Atau model hitam lebih banyak mungkin zaman dulu ya. Dulu kan mungkin belum ada putih-putih gitu sehingga zaman dulu tuh hitam aja diseragamkan. Tapi kalau kita kan dia yang nyusun dulu waktu pertama jadi kesiswaan. Pertimbangan kenapa harus hitam? Memang ada yang usul Pak putih aja biar lebih fresh kelihatan anak-anak. Nggak, putih itu anak-anak kan lingkungan kita di desa. Jadi agak kumulan deh, itu termasuk yang maksud menyinggung orang lain. Agak kumulan, ya hitam kumulan deh, sikat aja pakai walaupun sepatu kain sikat sampai semir sepatu nggak masalah. Ya. Itu kalau putih di gituan berapa dong warnanya? Ya, kelihatan kotor. Nah itu dia salah satu pertimbangan waktu dia putuskan hitam. Mungkin mudah dicari mungkin. Nah, harus mudah itu. Itu putih banget. Kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin mudah dicari ya. Kalau dulu sebelum ada variasi hitam putih-putih. Selanjutnya keempat terakhir ini kelompok 4. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Enggak seperti Pak sekarang Kelompok dia. 4, silakan. Tergantung dia kalau Menurut siswa. pendapat saya itu mempermalukan siswa ya. Jadi itu menjatuhkan mental siswa sekali kalau sampai siswanya disuruh lepas sepatu. Dan seharian tidak pakai Iya, sepatu sehingga juga ini karena dia karena malu dan tidak berani berkeliling kan dia terhambat kebutuhan apa tadi? kebutuhan dasarnya Ya, bertahan hidup kemungkinan dia tidak bisa lapar, makan ya. Mungkin dia lapar atau mungkin dia mau ke belakang gitu ke apa namanya ke toilet dan sebagainya. Itu seperti apa? Melanggar hak asasi. Melanggar hak asasi siswa itu. Tapi ini peraturan harus ditegakkan. Bagaimana caranya? Tidak boleh pakai sepatu selain warna hitam. Adakah solusinya? Kalau saya jadi guru, lihat situasi dan kondisi, ya udah selesaikan di bawah, tidak usah dilaporkan ke Pak Siswaan. Saya juga tenang, saya aman. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Ini yang bahaya ini. Sebagai teman itu memposisikan sebagai teman. Bukan sebagai teman, kita tetap tangani. Cuman karena
Biar sesuai konteks Ya, aja. gimana? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Gitu. Maksudnya tanggapan kita Terhadap Pak Lukman, ya. Itu aja. Apakah menurut kita itu baik atau kurang pas? Atau bagaimana? Itu apa? Iya. Sekarang kan seperti Pak Setiawan bilang, posisi Pak Lukman selaku apa? Iya. Selaku guru Kalau Selaku guru memang agak berlebihan. Iya. Dia selaku kesiswaan seperti ini tindakannya. Sepertinya ini kesiswaan ya. Berlebihan juga. Iya. Karena bos ekstrim. Ya, tidak pakai sepatu. Satpam mungkin nggak berani, tapi kecuali diberikan delegasi mungkin berani ya. Kecuali si Sabrina ini sudah bengal. Jadi berlaku yang langkah 1. Artinya bos terlalu sering begitu. Beda lagi beda lagi perlakuannya. Langkah 1 tidak langkah 5. Tidak sikap kelima manajer. Bisa seperti ini misalnya kalau dari Jadi soalnya ini ambigu. Ya, sudah. Ini adalah diskusi, tidak ada yang benar dan tidak ada salah. Saya pun di fasilitator tidak ada kunci jawabannya. Saya tidak ada kunci jawaban, hanya ada soal-soal seperti ini saja. Makanya saya bilang di awal, rambut sama hitam, betul. Rambut sama hitam pemikiran. Seperti ini kan banyak. Iya, ada pro dan kontra, sehingga benar-benar. Kalau versi saya, sehingga menguntungkan sehingga durasinya udah lebih 1 jam. Itu yang dicari. betul, betul sekali apa yang disampaikan. Ternyata sudah lebih dikit. Sekarang sebagai penutup, menurut versi saya ingin menegakkan peraturan, tapi supaya nanti dilihat, dia boleh pakai sepatu coklat, saya boleh dong, nah, seperti itu. Nah mungkin sekolah menyediakan sepatu dengan berbagai ukuran. Kalau dia terlambat, kasih sepatu itu, entah dia nyaman atau tidak, entah agak kelihatan, hanya ini ada yang ada gitu, silahkan dipakai gitu. Mungkin yang disesuaikan. Kalau bisa dengan berbagai ukuran 36 sampai 42 gitu. Kalau banyak siswanya ini yang menjadi susah. Nah, kalau satu seperti kasus ini bisa lebih manusiawi, atau pakai sandal. Kalau pakai sandal mungkin orang lain melihat, dia mungkin tebak paku. Masih orang lain melihat ya, masih dia berani keluar untuk ke kantin gitu. Tapi kalau menyeker tanpa pakai sepatu, alas sepatu, nah ini mungkin sudah pasti, dia pasti terlambat. Kalau disediakan sandal, muridnya keenakan. Tapi kalau pakai sandal aja dia sudah jadi pusat perhatian, dia akan malu. Kenapa sih nggak sepatu dan sebagainya. Menurut saya kalau hanya pertama udah, itu juga dari catat dalam belakang. Tapi kalau udah berkali-kali sikat aja. Nah, ini versi Pak. Ya, kepala sekolah sikat saja. Dari 5 saya udah ngalu. Ngalami berbagai tipe siswa. Betul, catatan ini adalah sebuah diskusi. Ya, tergantung Bapak Ibu mencerna seperti apa yang ingin diharapkan. Nah, ini sebagai bahan diskusi saja untuk ke depan kita melayani siswa dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu ya di sini bersama belajar sama saya. Itu, dan saya akhiri dengan para Santi. Om, Santi, Om. Terima kasih. Ya.